Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. O genki desu ka? Kyou wa dai 39 ka benkyou shimashou. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang mengungkapkan karena dengan menggunakan bahasa Jepang. Nah, sebelumnya juga sudah pernah dipelajari tentang mengungkapkan karena dengan bahasa Jepang, yaitu dengan memakai pola kalimat kara. Misalnya, atama ga itai desu kara gakko ni ikimasen. Karena kepala sakit, tidak pergi ke sekolah. Nah, pada bab 39 ini, kita mengungkapkan karena dengan cara lain. Ya. Nah, di bab ini terdapat 3 pola kalimat. Ini nani-nani te, nani-nani de, dan nani-nani no de. Artinya semua 3 pola ini artinya karena, ya. Nah, tujuan mempelajari bab ini nanti bisa menyatakan alasan dengan cara yang lebih halus, bisa menyatakan alasan yang diakibatkan oleh sebab-sebab tertentu. Sekarang silahkan perhatikan kalimat di bawah ini. Kyou wa watashi no sotsugyo shiki desu. Haha ni presento wo moraimashita. Ureshikatta desu. Nah, hasil penggabungan kalimat ini menjadi presento wo moratte ureshikatta desu. Nah, kira-kira apa maksudnya ini? Jadi, di sini bukan berarti runtutan peristiwa ya, seperti yang sudah dipelajari pada bab-bab sebelumnya. Misalnya, setelah bangun tidur, menggosok gigi, mandi, bukan seperti itu. Tetapi di sini artinya karena ya. Diartikan dulu dari belakang. Jadi saya senang karena mendapatkan hadiah. Jadi presento moratte ureshikatta desu. Jadi di sini bukan berarti merupakan runtutan peristiwa ya di sini. Nah, untuk lebih jelasnya coba lihat lagi contoh kalimat sebab akibat ini. Nyusu wo kite bikkuri shimashita. Nah, kira-kira apa artinya di sini? Apa saya mendengar berita lalu terkejut? Bukan ya. Artinya saya terkejut karena mendengar berita. Terus yang kedua, kazoku ni aenakute sabisi desu. Jadi artinya saya kesepian karena tidak bertemu keluarga ya. Jadi artinya bukan saya tidak bisa bertemu keluarga lalu kesepian, bukan ya. Jadi artinya saya kesepian karena tidak bisa bertemu dengan keluarga. Itu artinya. Terus yang ketiga, mondai ga muzukashikute wakarimasen. Jadi, saya tidak paham karena soalnya sulit atau susah. Terus yang keempat, jishin de biru ga taoremashita. Gedung runtuh atau bangunannya runtuh karena gempa. Nah, bagaimana pembentukan dari pola ini, nani-nani te ini? Nah, untuk kata kerja, ini dirubah
ke bentuk T ya, seperti yang contoh kalimat ini. Nisuo kite bikuri shimashita. Jadi dirubah menjadi bentuk T yang untuk kata kerja. Nah, kata kerja bentuk nai ini jadinya diubahnya menjadi nakute. Kan sudah ada kan contoh sebelumnya ini. Kazoku ni aenakute sabisi desu. Ya, perubahannya. Terus untuk kata sifat misalnya yasui, takai, atarashi ya. Ini jadinya i-nya hilang ditambah dengan kute. Misalnya yasui jadinya yasukute. Takai menjadi takakute. Ya. Terus yang ini ya. Terus yang keempat, ini yang untuk kata sifat na. Kata sifat na berubah menjadi de, kata benda menjadi de. Oke, lanjut. Nah, kita lihat contohnya. Contoh 1 ya. Meru wo yonde anshin shimashita. Denwa wo moratte anshin shimashita. Kazoku ni aenakute sabisi desu. Tomodachi ga inakute sabisi desu. Jadi, hal-hal yang ada di belakang bentuk T, ya, hal-hal yang ada di belakang bentuk T merupakan ini ya, perasaan. Misalnya ansing shimashita, sabisi, apalagi uresi ya, itu merupakan perasaan atau ekspresi yang natural, bukan merupakan keinginan atau perintah. Sedangkan ini sebelum kata yang menyatakan perasaan ini merupakan penyebabnya. Jadi untuk menyatakannya harus menyebabkan perasaan. Terus yang contoh kedua, mondai ga muzukashikute wakarimasen. Sukai kata ga fukuzatsu de wakarimasen. Ya, kira-kira apa artinya ini? Jadi yang pertama, mondai ga muzukashikute wakarimasen. Saya tidak mengerti karena soalnya susah. Terus yang kedua, sukai kata ga fukuzatsu de wakarimasen. Saya tidak mengerti karena cara penggunaannya sulit atau susah ya. Nah, di sini kan ini ya, selain tadi tentang perasaan, terus ekspresi yang natural, yang alami, yang bisa digunakan adalah ini kemampuan ya, tetapi bentuk negatif. Nah, sebelum kata yang menyatakan kemampuan, ini merupakan alasannya. Jadi alasannya, alasan dari kalimat tersebut ya. Ii desu ka? Hai, segi. Kita lihat contoh ketiga ya. Jishin de hito ga ouzei shinimashita. Tsunami de hito ga ouzei shinimashita. Jadi de di sini ya. De di sini artinya karena ya. Ya, jishin.
tsunami ya. Kenapa pakai D? Karena selain kata benda ya, jising, tsunami ini adalah merupakan suatu kejadian ya. Jadi jising dan tsunami ini merupakan penyebabnya. Oke, kita lanjut ke pola yang ketiga ini. Ini nani-nani node ya. Bentuk node ini lebih dipakai untuk menyatakan permintaan perizinan dengan cara yang sopan ya. Kalau node ini. Kita lihat dulu contoh kalimatnya. Yang pertama, Byoin e iku node goji ni kaete mo ii desu ka? Jadi karena tidak mengerti bahasa Jepang, apakah boleh berbicara dengan bahasa Inggris? Ya. Jadi kalimat satu dan kedua ini merupakan sebuah permintaan atau permohonan ya kepada lawan bicara. Terus yang ketiga, basu ga okureta node yakusoku ni mani aimasen deshita. Jadi, karena bisnya terlambat, saya tidak tepat waktu untuk janji ya. Terus yang keempat, shimbun wo yomanakatta node shigoto no koto o shirimasen deshita. Jadi, karena saya tidak membaca koran, saya tidak tahu tentang kecelakaan ya. Terus yang kelima, mainichi isogashi node doko e mo asobi ni ikemasen. Karena setiap hari sibuk, saya tidak bisa pergi untuk bermain kemanapun. Terus yang keenam, kyou wa himana node kaimono ni ikimasu. Karena hari ini senggang, saya akan pergi berbelanja. Terus yang keenam, ashita wa yasumi nanode uchi de yukkuri yasumimasu. Karena besok libur, saya akan beristirahat di rumah. Bagaimana pembentukan dari pola node ini? Jadi untuk kata kerja dirubah menjadi bentuk biasa ya. Terus ditambah dengan node. Misalnya bentuk biasa dari ikimas jadinya ikunode. Terus apalagi bentuk lampaunya misalnya ikimasta jadinya itanode seperti itu. Terus kata sifat i ini masih menggunakan bentuk biasa ditambah dengan node. Misalnya yasui ya, jadinya yasui node ya. Apalagi takai, takai node karena mahal, karena murah ya. Atau karena baru misalnya atarashi node ya. Terus yang untuk kata sifat nanya jadinya da-nya hilang ya, jadinya na node. Misalnya kata sifat na ya, genki na node, kirei na node ya. Itu kan kata sifat na. Nah, terus yang untuk kata benda ini da-nya hilang, jadi sama ya dengan kata sifat na, jadinya nanode. Misalnya yasumi ya, jadinya
yasumi nanode. Sebelumnya ini ya, sebelum kita review dulu pola-pola kalimatnya. Tadi kan ada nani-nani te ya. Nah, nani-nani te ini digunakan untuk sebab akibat, alasan secara natural ya. Tidak ada unsur keinginan atau perintah dari si pembicara kepada lawan bicara. Nah, untuk nani-nani de digunakan untuk kalimat yang menyatakan alasan di mana seperti ini ya. Kata bendanya itu merupakan kejadian alam. Nah, untuk yang node ini pada dasarnya sama seperti kara, tetapi untuk node mempunyai kesopanan yang lebih tinggi dibandingkan kara. Jadi lebih formal ya, lebih halus, sopan ketika digunakan untuk menyatakan alasan. Nah, node ini untuk pembentukannya selalu menggunakan diubah ke bentuk futsuke. Hai,授業が終わりました。ありがとうございます。